Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 228320006 dari kelas A, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jawaban ujian tengah semester UTS mata kuliah dasar sistem kendali, dosen pengampu Ibu Desmira, ST, MT. Nah, dalam UTS kali ini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa. Yang pertama, kerjakan soal berikut pada gambar jawab yang telah disediakan. Yang kedua, dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi. Yang ketiga, apabila ditemukan jawaban yang sama atau identik dengan mahasiswa lain, ujian tengah semester atau UTS mahasiswa tersebut pada mata kuliah ini dianggap gagal atau tidak ada ujian ulang. Nah, adapun soal-soalnya, yang pertama, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Yang kedua, gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Yang keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Dan yang kelima, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Nah, langsung saja saya bahas. Nomor 1, mengapa di dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Menurut jawaban saya, karena dalam dunia penelitian, instrumen pengukur digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam ilmu alam. Sudah banyak tersedia dan sudah teruji kehandalan dan sebenarnya. Misalnya, variabel suhu instrumennya adalah termometer. Dalam bidang industri sendiri, pengetahuan dasar instrumentasi sangat penting, terutama untuk proses pengukuran dan pengendalian. Di dalam industri kimia, misalnya, bermacam-macam reaksi kimia harus diukur dan dikendalikan, baik suhu volume campuran bahan, tekanan, dan lain-lain. Nomor 2, gambar diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat saklar temperatur akan pergi ke elemen pemanas dan dibawa ke setrika. Sebelum ke setrika ini, tegangan listrik ini masuk. Sama seperti tadi, tegangan listrik masuk dan temperatur keluar. Dari temperatur ini kembali ke saklar temperatur. Nah, untuk penjelasan dari gambar itu, jadi sesuatu setrika listrik termostatis mengendalikan panas yang dihasilkan pada setrika. Masukan ke sistem tersebut merupakan temperatur acuannya yang diset secara pas oleh termostat. Sebaliknya, keluarannya merupakan temperatur yang dihasilkan sesungguhnya yang dapat dideteksi dengan metode pengukuran temperatur. Apabila termostat mengetahui temperatur keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir serta memanaskan elemen pemanas sampai temperatur menyala acuannya serta secara otomatis arus hendak diputus lagi. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Nah, US ini akan membawa ke akuator. Akuator ini akan pergi ke karburator, yang mana rumusnya 1/S+1. Nah, dari karburator ini dibawa ke mesin beban. Sebelum mesin beban ini, torsi usikan masuk. Mesin dan beban ini terdapat rumus 1/3S+1 dan keluarannya kecepatan kilometer per jam. Dari gambar yang tadi itu dapat dijelaskan, dalam berkendara di jalur raya terkadang terdapat pembatasan membuat kecepatan berkendara. Misalnya, rambu cuma mengizinkan 60 km per jam. Dengan terdapatnya rambu tersebut, tiap pengendara wajib mematuhi dengan metode memelihara biar kecepatan kendaraan berkisar pada angka tersebut. Selaku perlengkapan untuk memonitor biasanya dipasang speedometer serta acuan
keduanya merupakan kecepatan 60 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap realitas kecepatan kendaraan, hingga pengendara tetap berupaya membuat pengendalian larinya kendaraan dengan menaikkan ataupun kurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dicoba pengendara tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang pengaruh sistem kendali jelajah kendaraan. Untuk soal nomor 4, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Nah, di samping ini merupakan karburator. Dapat dijelaskan, sistem pengendalian karburator pada saat kita membutuhkan RPM motor tinggi ketika sedang di tanjakan ataupun RPM rendah, itulah peran utama karburator throttle valve yang menjadi peranan penting dalam mengatur banyak sedikitnya gas campuran bahan bakar dan udara yang segar masuk ke dalam silinder. Semakin banyak gas segar yang masuk, maka memicu piston untuk bergerak semakin cepat, yang berimbas RPM motor naik. Throttle valve dalam kendalikan melalui tuas yang dihubungkan oleh seling. Nah, untuk nomor 5, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Contohnya, Control and Monitoring Water Chiller System. Pembuatan kontrol dan monitoring mesin chiller untuk gedung tinggi sangat dibutuhkan apabila beberapa mesin chiller tersebut bekerja dalam jumlah besar. Kontrol dan monitoring secara otomatis dan termonitor dalam satu ruang kontrol akan berdampak besar pada beberapa masalah berikut. Yang pertama, efisiensi energi listrik yang dipakai. Yang kedua, kemudahan operasional mesin dalam jumlah besar. Yang ketiga, kemudahan pembagian beban listrik. Yang keempat, kemudahan monitoring temperatur tiap mesin. Dan yang kelima, kemudahan maintenance tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang pengaruh sistem kendali jelajah kendaraan. Nah, mungkin itulah jawaban UTS yang telah saya cari. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.